Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Torik Aska dengan NIM 21050 123 13 063. Saya Alan Cornelius Simanjuntak dengan NIM 2105013131358. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek kontrol kecepatan motor DC menggunakan metode PID berbasis ESP32. Tujuan dari proyek ini adalah mengontrol kecepatan putaran motor DC agar tetap berada pada nilai RPM yang diinginkan menggunakan metode PID dengan feedback dari sensor encoder. Berikut adalah komponen yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama ada terdiri dari ESP32. Untuk komponen yang ini, ESP32 berfungsi sebagai microcontroller utama atau otak dari sistem. Tugas ESP32 adalah membaca sinyal dari sensor encoder, menghitung nilai RPM motor, menjalankan algoritma PID, kemudian menghasilkan sinyal PWM untuk mengontrol kecepatan motor. Pada proyek ini, ESP32 digunakan karena memiliki kecepatan pemrosesan yang tinggi dan mendukung interrupt untuk pembacaan encoder secara real time. Berikut adalah komponen kedua, yaitu driver motor L298N. Untuk bahannya adalah yang ini. Untuk L298N ini berfungsi sebagai driver motor atau penghubung antara ESP32 dan motor DC. ESP32 hanya menghasilkan sinyal kontrol dengan arus yang kecil, sehingga tidak mampu menggerakkan motor secara langsung. Oleh karena itu, L298N digunakan untuk memperkuat daya dan menyalurkan tegangan serta arus yang cukup ke motor DC. Selain itu, L298N juga digunakan untuk mengatur arah putaran dan kecepatan motor melalui sinyal PWM. Berikut adalah dari barangnya sendiri. Selanjutnya ada dari barang ketiga. Komponen yang ketiga itu adalah motor DC gearbox. Untuk motor DC gearbox yang ini, untuk motor DC gearbox sendiri berfungsi sebagai aktuator atau keluaran dari sistem. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Gearbox digunakan untuk meningkatkan torsi dan membuat putaran motor lebih stabil dibandingkan motor DC biasa. Kecepatan motor inilah yang dikontrol menggunakan metode PID. Untuk bagian selanjutnya ada di sensor encoder optik 20 slot yang berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback. Sensor ini membaca piringan encoder yang memiliki 20 slot. Setiap kali slot melalui sensor akan menghasilkan pulsa digital, dan pulsa tersebut dihitung oleh SP32 untuk mengetahui kecepatan putaran motor dalam satuan RPM. Semakin cepat motor berputar, maka semakin banyak pulsa yang terbaca setiap detiknya. Selanjutnya ada di piringan encoder 20 slot yang merupakan bagian yang dipasang pada boros motor, yang digunakan sebagai penanda putaran. Saat piringan berputar melalui sensor optik, akan terbentuk pulsa yang digunakan untuk menghitung kecepatan motor. Semakin baik jumlah slot, maka pembacaan RPM akan semakin detail dan akurat. Yang terakhir ada di power supply yang berfungsi sebagai sumber tegangan karena motor DC membutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan SP32, sehingga diperlukan sumber daya yang cukup agar motor dapat beroperasi dengan baik. Hubungan antar komponen yaitu sensor encoder mengirimkan data pulsa ke ESP, lalu ESP menghitung RPM dan menjalankan algoritma PID, lalu hasil PID berupa sinyal PWM dikirim ke driver motor L298N, lalu driver motor mengatur daya yang masuk ke motor DC, lalu motor berputar dan kembali dibantau oleh encoder sehingga terbentuk sistem kontrol tertutup atau closed loop control. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian algoritma PID yang digunakan pada program ini. Tujuan dari PID adalah mengontrol kecepatan motor agar tetap berada pada nilai yang diinginkan atau set point. Pada proyek ini set point yang digunakan adalah sebesar 350 RPM. Untuk set pointnya di sini sudah terlihat 350 RPM. Dan selanjutnya ada bagian RPM-nya ini untuk RPM raw-nya bisa dilihat. Sebelum PID bekerja, program terlebih dahulu membaca data dari encoder. Encoder menghasilkan pulsa setiap kali slot pada piringan encoder melewati sensor. Pulsa tersebut dihitung dan dikonversi menjadi RPM atau rotasi per menit. Nilai RPM inilah yang digunakan sebagai feedback atau umpan balik dari sistem. Feedback sangat penting karena PID harus mengetahui kondisi aktual motor yang sebelum digunakan, sebelum menentukan tindakan yang akan dilakukan. Untuk errornya bisa dilihat untuk barisan errornya
ke atas sedikit di sini. Untuk errornya, setelah RPM diperoleh, program menghitung nilai error menggunakan persamaan error sama dengan set point dikurangi RPM aktual. Error merupakan selisih antara kecepatan yang diinginkan dengan kecepatan yang sebenar terjadi. Untuk contoh, misalnya set point tadi yang kita pakai adalah 350 RPM dan RPM aktualnya adalah 320. Maka errornya 350 dikurang 320 sehingga errornya diketahui adalah 30. Jadi artinya motor masih lebih lambat 30 RPM dari target. Untuk KP di sini adalah komponen pertama adalah profesional atau KP. Pada program ini digunakan nilainya 1,5 nah ini untuk KP-nya di sini memakai 1,5. Selanjutnya ada KI atau komponen integral. Pada program ini digunakan KI-nya sama dengan 0,2. Komponen integral ini berfungsi mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah menghilangkan error yang masih tersisa setelah sistem berjalan cukup lama. Error yang tersisa tersebut biasa disebut steady state error. Untuk contohnya, jika motor terus berada di misalnya 345 rpm padahal targetnya 350, maka komponen integral akan terus bertambah hingga error tersebut semakin mengecil. Untuk yang terakhir ada KD atau komponen derivatif. Pada program ini digunakan nilainya sebesar 0,05. Komponen derivatif berfungsi membaca perubahan error terhadap waktu. Selanjutnya ada komponen ketiga, yaitu ada komponen derivatif atau KD. Pada program ini digunakan nilainya di 0,05. Komponen derivatif berfungsi membaca perubahan error terhadap waktu. Fungsinya adalah mengurangi osilasi dan membuat sistem menjadi lebih stabil. Derivatif dapat diibaratkan sebagai rem yang mencegah sistem bereaksi atau berlebihan. Jika RPM berubah terlalu cepat, maka komponen derivatif akan membantu meredam perubahan tersebut. Selanjutnya ada rumus PID. Untuk rumus PID, untuk rumus PID ada di atas. Selanjutnya adalah untuk mengaktifkan motornya. Dari power supply-nya ini dicolokkan ke arus listrik. Dan berikut adalah saat motor berputar. Ketika motor berputar lebih lambat dari set point, nilai error menjadi positif. PID akan meningkatkan PWM sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, jika motor berputar lebih cepat dari set point, nilai error menjadi negatif. PID akan menurunkan PWM sehingga motor melambat. Proses ini berlangsung terus-menerus secara real time. Selanjutnya untuk serial plotter, kita buka tools terlebih dahulu. Nah, berikut adalah serial plotternya. Untuk makanya di sini di 115.200 baud. Berikut adalah settingannya. Yang pertama ada set point yang garis biru, merah itu RPM, yang hijau ada PWM, yang garis kuning adalah pulse. Pada serial plotter ini dapat dilihat hasil kerja PID. Untuk di RPM di set point-nya pakai di 350 rpm. Untuk hal ini menunjukkan bahwa algoritma PID berhasil mengontrol kecepatan motor secara stabil. Dilihat ini dari RPM-nya, dia yang awalnya naik terus turun sendiri dan sekarang dia lagi steady state atau dia sudah mulai laminar dari RPM-nya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, metode PID berhasil menjaga kecepatan motor tetap berada di sekitar nilai set point dengan error yang relatif kecil. Komponen proporsional membantu mempercepat respon sistem. Komponen integral membantu menghilangkan error yang tersisa. Komponen derivatif membantu mengurangi osilasi. Ketiga komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kontrol kecepatan motor yang stabil dan akurat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.